Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersilaturahmi kembali dengan channel saya Rihlah Journey. Di hari Minggu pagi yang ceria dan cerah ini, tanggal 10 November 2024, saya berada di Jalan Wastu Kencana, Kota Bandung. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah pusat pemerintahan Kota Bandung yang sering disebut dengan Balai Kota Bandung. Kemana saya akan pergi kali ini? Saya akan pergi kali ini menuju Kecamatan Lembang dengan tujuan Gunung Tangkuban Perahu. Nah, kita ambil dari pertigaan ini ke arah kiri. Ikuti terus perjalanan saya ke Gunung Tangkuban Perahu pada kesempatan silaturahmi pagi hari ini untuk mengeksplor Bandung Utara yang banyak beberapa objek wisata yang berada di sana. Ya, ini ada perempatan, kita ke arah kanan dari patung-patung harimau ya, atau macan. Kita ambil ke arah kanan terus, dan ini adalah jalan satu arah. Ya, kita akan pinggirkan dulu. Di depan juga itu masih ada bundaran dengan beberapa patung, masih macan juga kayaknya, sama dengan yang di belakang tadi. Nah, kita lihat di depan ini ada pelang. Kita ke arah mana nih? Ke arah Setiabudi berarti ya, ke arah Lembang. Nah, dari bundaran ini dengan patung-patung yang ada di sana, ini kita ambil ke arah kiri. Kita ambil ke arah kiri ya, menuju Setiabudi Lembang. Nah, terus juga ini masih ada pelang di depan. Sudah ada 3 tugu ya di tengah jalan yang sebagai penunjuk jalan. Nah, kita akan memutar menuju ke sebelah kanan, mengitari jam ini ya, jam yang ada di taman. Kita akan ke arah kanan. Ya, kita berputar terus ke arah kanan, ke sana Forbidden. Nah, dari sini kita ambil ke arah kiri. Nah, ambil ke arah kiri dan terus ini kalau tidak salah jalan Cipaganti ya. Ini kita ambil terus menyusuri jalan ini sampai dengan nanti ada beberapa perempatan, dan nanti di sana pun masih banyak pelangnya. Nah, ini Pasteur Cihampelas Setiabudi. Lurus terus ya. Jadi terus kita ke sana. Ya, saya sudah sampai di depan kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Ini Jalan Setiabudi ya. Nah, dari kampus ini kita akan terus menyusuri jalan ini sampai dengan nanti di depan tidak jauh dari sini ada terminal Ledeng. Jalannya agak menanjak sedikit dan agak memutar. Ini ada plat ke arah kiri, ke arah Lembang. Kita mengikuti alur ke arah kiri sesuai dengan papan penunjuk arah tadi ya. Nah, ini terus seperti ini ke atas. Nah, tidak jauh dari sini itu kita akan ketemu dengan terminal Ledeng. Dan dari terminal Ledeng tersebut ada perempatan. Kalau ke bukan perempatan ya, pertigaan. Kalau ke kiri itu ke Jalan Kolonel Masturi. Nah, kita nanti akan mengambil jalan lurus ke arah Lembang. Sebetulnya ke arah kiri pun bisa, ke Jalan Kolonel Masturi itu bisa juga tembus nanti ke Jalan Raya Lembang. Tapi dari sisi jarak ini memang lebih dekat, lurus terus, tidak belok ke kiri. Tapi tergantung tujuan kita mau kemana ya. Kalau memang tujuan kita di sebelah kiri di daerah Kolonel Masturi Lembangnya, tentunya kita akan mengambil jalan ke arah kiri. Nah, ini memang di daerah sini cukup padat lalu lintasnya karena ini pertigaan. Nah, inilah terminal Ledeng. Ini terminal Ledeng. Nah, sini ada pertigaan, kita ambil jalan lurus.
kita ambil jalan lurus. Terus saya masih berada di Jalan Setiabudi. Kalau tadi dari pertigaan yang ke kiri ke Jalan Kolonel Masturi dan kita mengambil jalan lurus terus. Nah, kalau kita susuri terus jalan yang tadi, kita akan sampai ke sini ya. Ini alun-alun apa ya? Alun-alun Lembang. Nah, ini di sebelah kiri saya alun-alun Lembang. Jangan khawatir tersesat karena ini jalan besarnya hanya satu. Tinggal diikuti saja jalan utama ini, pasti akan sampai ke titik ini. Nah, masih agak jauh ya dari sini ke Gunung Tangkuban Perahu. Di depan sana nanti ada perempatan atau pertigaan ya, perempatan mungkin ya. Ada perempatan. Nah, kalau kita ke arah Tangkuban Perahu, kita mengambil jalan yang ke arah kiri. Nah, lihat di depan ada perempatan. Subang Cikole ke kiri, Bandung ke kanan. Nah, dari sini kita mengambil ke arah kiri untuk terus ke arah Lembang. Nah, kita susuri terus jalan ini sampai dengan nanti di ujungnya akan sampai ke belokan pintu masuk Gunung Tangkuban Perahu. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke gerbang masuk Gapura di TWA Gunung Tangkuban Perahu ya. Tidak terlalu jauh ya dari kota Bandung, dari alun-alun hanya 30 km saja. Welcome to Gunung Tangkuban Perahu. Ya, dari gerbang pintu masuk, tidak jauh dari jalan raya di bawah, kita mulai memasuki loket pembayaran. Di depan itu ada loket pembayaran masuk ke kawasan Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu yang berada di Bandung Utara. Ya, kita dulu bayar karcis dulu ya. Kita sudah melakukan pembayaran tadi di pintu gerbang. Ini ada papan penunjuk arah. Ya, segala macamnya ada di sini papan penunjuk arah. Kita ikuti saja jalan ini ya. Tadi satu orangnya masuk itu 30.000, motor 8.000. Jadi saya berdua totalnya adalah 68.000. Ini untuk hari Minggu ya, untuk hari libur. Entah kalau hari biasa saya tidak tahu itu berapa tarifnya, biayanya. Apakah sama, apakah berbeda, tapi pada umumnya tempat wisata itu berbeda ya antara hari libur dengan bukan hari libur. Kalau hari Senin tarifnya beda biasanya dengan hari Minggu atau hari libur nasional. Nah, kalau informasi tadi dari petugas di bawah, ini akses ke atas sampai dengan ke kawah itu sekitar 10 menitan. Ya, mungkin kalau dengan kecepatan standar ya. Kalau misalnya kecepatannya lebih pelan, ya mungkin bisa 15 sampai dengan 20 menit. Karena niat saya ini untuk menikmati perjalanan, maka saya tidak akan cepat-cepat. Jadi relatif pelan saja supaya saya bisa menikmati panorama alam yang ada di kiri kanan menuju ke atas puncak Gunung Tangkuban Perahu ini. Ini dari tempat tinggal saya di bawah di Kota Madya Bandung. Gunung ini terlihat ya, besar sekali sebetulnya. Terlihat biru dengan tidak mengerucut bentuknya, tapi seperti perahu yang terbalik dari bawah ya, tempat tinggal saya di Kota Bandung.
Nah, sekarang saya sedang berada di lereng-lereng Gunung Tangkuban Perahu menuju ke atas, ke puncak. Saya sudah beberapa kali sebetulnya ke Gunung Tangkuban Perahu, walaupun kunjungan terakhir itu sudah beberapa tahun yang lalu, dan memang tidak direkam ya secara khusus untuk dipublis. Nah, baru kali ini kunjungan ke Tangkuban Perahu saya rekam untuk dipubliskan. Mudah-mudahan publis ini bermanfaat untuk sahabat Rihlah Journey sekalian sebagai referensi perjalanan wisata khususnya yang ada di Bandung Raya. Ya, saat ini berada di Bandung Utara, berada di kawasan Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu ya, Gunung Tangkuban Perahu. Ini ketinggian Gunung Tangkuban Perahu ini yang pasti di atas 2000 meter di atas permukaan laut. Cuman tempatnya saya tidak tahu pasti berapa angka pastinya, apakah 2034 apakah berapa begitu ya, tapi kurang lebih seperti yang tadi saya sebutkan, angkanya tidak akan jauh, sekitar ya di atas 2000 mdpl ketinggiannya dari permukaan laut. Nah, usia Gunung Tangkuban Perahu ini dari salah satu referensi yang saya baca itu berusia 90 juta tahun ya. Ya, koreksi kalau salah, silakan diberikan informasi yang lebih akurat dan valid. Berapa sebetulnya usia Gunung Tangkuban Perahu ini? Kalau betul usianya 90 juta tahun yang lalu, wah sudah sangat tua sekali usia gunung ini. Dan Gunung Tangkuban Perahu ini tadinya ini merupakan cikal bakalnya itu berasal dari Gunung Sunda Purba yang sangat besar sekali. Nah, Gunung Sunda Purba itu adalah gunung yang pernah ada, gunung yang tertinggi yang ada di Pulau Jawa. Ketika Gunung Sunda Purba itu meletus, ya hilang kayaknya ya, hilang. Yang muncul adalah Gunung Tangkuban Perahu. Nah, kalau dihitung secara usia dibandingkan dengan Gunung Burangrang, ini Gunung Tangkuban Perahu lebih muda usianya. Tapi semudah-mudahnya usia Gunung Tangkuban Perahu ini ya tadi umurnya kalau nggak salah ya, apakah 90 ribu juta tahun yang lalu gitu ya. Nah, berarti Gunung Burangrang itu lebih lagi. Ini kemana nih? Tangkuban Perahu parkir bus. Kita ikuti ya. Terus malum sudah beberapa tahun yang lalu kita ke sini, apakah ada perbedaan atau tidak? Kalau jalannya sih relatif sama ya. Ini masuk Tangkuban Perahu ke sini ya. Oh, terus ke sini. Ini untuk parkir bus. Dan ini terminal Ontang-Anting, wisata Ontang-Anting. Terus Tangkuban Perahu lurus, Kawah Ratu Crater sini ya, ke kiri. Nah, ini sudah tercium bau belerang. Nah, di tempat ini mulai tercium bau belerang yang cukup menyengat, tapi tidak terlalu menyengat juga. Kalau di bawah tadi tidak tercium sama sekali, tapi di sini sudah mulai tercium bau belerang. Nah, jalannya relatif seperti ini terus ya dari bawah. Ya, sebagian nih sudah sangat halus nih. Ini baru diaspal aja yang halus-halus seperti ini. Tapi ya secara umum memang tidak ada jalan yang berlubang yang saya temui. Semuanya jalannya beraspal, sudah cukup baik ya. Mudah-mudahan sampai ke atas nanti ini tidak ada jalan yang rusak, karena saya sudah lama tidak melewati jalur ini. Kalau waktu beberapa tahun yang lalu saya melewati jalur ini sih tidak ada jalan yang rusak, relatif baik. Ya, saya pun berharap saat ini seperti itu juga. Nah, jalannya berkelok-kelok tapi tidak ekstrim. Jalannya berkelok-kelok
kelok tapi tidak ekstrim seperti kalau kita pergi ke arah Naringgul. Daerah Naringgul itu kan pegunungan ya, bebukitan dengan kelokan-kelokan yang terkenal dengan nama Kelok Seribu. Dan juga di bebukitannya, di bebukitan Naringgul itu banyak curug-curug. Dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Indonesia itu adalah air terjun yang airnya berhamburan. Maka Naringgul ini dikenal juga dengan nama daerah dengan 1000 air terjun, Kelok Seribu dan 1000 air terjun. Jadi 1000-nya nih diambil ya, jadi royalti, jadi hak cipta Kelok Seribu dan 1000 air terjun. Nah di sini jalannya berkelok-kelok, tapi menurut saya sih tidak se ekstrim yang dari Naringgul, yang kelokannya langsung menuki ke bawah. Kalau dari arah Ciwidey ya, kalau dari arah bawah ke arah Ciwidey ya kelokannya naik ke atas. Walaupun ini beberapa titik ada yang cukup ya menanjak juga, tapi tidak terlalu panjang sehingga bagi motor ini ringan ya, tidak terlalu berat oleh motor Matic ini. Ini motor Matic Vario 160 keluaran tahun 2022. Kayaknya kita sudah sampai ya. Ternyata tidak terlalu jauh ya dari bawah. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di puncak Gunung Tangkuban Parahu. Kita mencari parkirannya. Kayaknya kesini nih. Cukup ramai juga pengunjung di sini. Nah, belok ke arah kiri. Wah, makin terlihat jelas ya dinding dari kawah ini. Ya. Terus banyak yang jualan di sini. Ini ada tempat untuk memandang di atas. Nah, ini kayaknya ini ikonnya ya, gambar patung ya, harimau. Nah, parkir motor ke sini. Ya, ke bawah ya. Saat ini saya sudah berada di puncak Gunung Tangkuban Parahu. Kita lihat itu di depan ada patung harimau dengan kujang. Sebagai penanda di tempat inilah view utama dari Gunung Tangkuban Parahu. Karena dengan kita berada di sini, kita bisa melihat dengan jelas kawah Gunung Tangkuban Parahu ini. Ini adalah kawah yang terbesar ya, kawah utama Gunung Tangkuban Parahu. Kita lihat seperti ini. Pengunjung cukup banyak hari ini. Nah, itu di sana ada masjid. Ini Masjid Jabal Nur. Saya berada di depan Masjid Jabal Nur. Waktu beberapa tahun ke belakang, kalau tidak salah ini warnanya hijau masjid ini. Di sini ada pusat Information Center TWA Gunung Tangkuban Parahu. Itu tempat untuk apa ya? Nanti kita lihat ke sana. Di sana ada gapura, pusat pembelanjaan oleh-oleh dan souvenir. Ini menara pantau, dan ini juga menjadi ikon mungkin ya, penanda bahwa tempat ini adalah tempat view utama. Di sini ada patung harimau dengan burung elang atau burung garuda. Saya tidak tahu ya ini burung apa. Yang tahu silahkan bisa menyampaikan di kolom komentar, di komen ya. Ini adalah view-nya seperti ini. Kondisinya tidak panas terik ya, tapi
tidak dingin juga. Ini cenderung hangat ke arah panas sedikit. Saya tidak tahu temperaturnya berapa derajat. Yang pasti ini tidak seperti di pegunungan di daerah Ciwidey yang cenderung agak dingin ya. Kalau ini walaupun di ketinggian 2000 mdpl lebih, tapi untuk saat ini tidak terasa dingin sama sekali. Ya, kita lihat lagi Kawah Ratu Gunung Tangkuban Perahu. Ini ada kabut ya. Tapi ini udaranya sering berubah-ubah di sini, kadang hangat, kadang dingin. Saat ini menjelang tertutup kabut, kayaknya agak berkurang ya kehangatannya, cenderung ke arah sejuk sekarang. Ini masih menyusuri kawah ya, pinggir kawah. Ini kalau lihat di sebelah kiri saya, ini adalah kawah. Nah, kita sedang menyusuri pinggir sebelah lainnya dari kawah tadi, dari tempat yang tadi ada di sana. Ini dari sudut pandang yang berbeda. Kita terus mengeksplor tempat ini, turun terus ke tempat yang lebih bawah. Udaranya sekarang cenderung ke arah sejuk. Tidak seperti tadi saat baru datang, cenderung hangat ke arah panas. Nah, memang yang saya tahu suka berubah-ubah. Terus, nah di bawah banyak tempat-tempat jualan dan juga masih ada akses sampai ke sana. Saya pernah sampai ke sana tuh mengelilingi kawah ini dan kembali ke atas sana. Jalannya ya ada yang curam, tapi harus sangat hati-hati sekali ya kalau kita mau mengeksplor sampai ke ujung sana. Ini kabut mulai ada nih, dan udaranya menjadi sejuk sekali. Kita lanjut ke bawah ya. Nah, sekarang lebih dekat lagi ya ke area bawah kawah ini. Walaupun ya nggak mungkin juga ya turun ke bawah sekali ya sampai ke tempat air yang ada di sana, karena bisa jadi ada gas beracun dan juga terjal medannya. Nah, ini kondisinya. Untuk melihat view dengan lebih dekat lagi ke arah bawah, di sana ada seperti ya banyak ya tempat-tempat jualan. Nah, ini adalah Kawah Ratu. Kita lihat ini kabutnya mulai menutupi, sehingga udaranya berubah menjadi sejuk ke arah dingin ya, tapi tidak dingin sekali. Tadi kita berada di sana, di atas sana tadi ya. Nah, kita turun sampai dengan ke titik ini. Suhu udara kisarannya di Gunung Tangkuban Perahu ini kalau siang sekitar 17 derajat Celcius. Mungkin kalau tidak dalam kondisi terik matahari ya. Nah, kalau malam bisa sampai dengan 2 derajat Celcius. Nah, kita ke arah sana ya. Ini ada tempat untuk istirahat yang disediakan untuk publik. Di tempat ini kita bisa duduk-duduk, bersantai. Ada semilir angin juga ya. Kadang-kadang ada semilir angin yang menyejukkan juga ketika kabut datang. Ada pengunjung di bawah sedang berfoto-foto ya. Nah, ini mahakarya yang luar biasa. Ini tebing dari kawah Gunung Tangkuban Perahu. Demikian dahsyatnya ya saat letusan Gunung Tangkuban Perahu ini. Kalau tidak salah pernah erupsi ya di tahun 2019. Ini sisi lain dari kawah yang ada. Nah, seperti ini ya. Ini semilir angin paduan dengan kabut di atas, hijaunya dedaunan dari pohon-pohon yang rimbun di sana. Kemudian dihiasi juga dengan kepulan asap yang keluar dari kawah ini, dan juga dengan panorama tebing yang kokoh luar biasa. Ini semua sangat indah sekali yang harus kita syukuri betapa kecilnya kita di hadapan pencipta alam semesta. Nah, di sana itu ada seperti menara, mungkin itu menara apa ya? Ya, ada menara kayaknya yang bersifat sinyal kayaknya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah pemandangan yang luar biasa
khasnya Gunung Tangkuban Perahu yang berada di Kecamatan Lembang. Ini mungkin sebagian masuk Subang, sebagian masuk Bandung ya mungkin ya. Nah, seperti ini kondisi pengunjung yang ada di titik ini. Nah, itu di atas terlihat ya pengunjung yang melihat ke arah sini. Kita saling memandang kayaknya. Saling memandang satu sama lain tapi tidak bisa melihat jelas wajahnya karena hanya titik-titik hitam saja ya kalau dari jauh seperti ini. Kita lihat kondisi cuaca kurang lebih sekitar jam setengah 12-an siang ini. Bisa berubah sewaktu-waktu. Saat ini awan mendung sudah menyelimuti kawasan Kawah Ratu ini. Dan memang seperti ini. Kondisi Gunung Tangkuban Perahu cuacanya bisa berubah sewaktu-waktu. Kadang gelap, kadang terang, dan saat ini kabut mulai turun menyelimuti bebukitan, bukan bukit ya, ini gunung menyelimuti objek wisata Kawah Tangkuban Perahu ini. Kita lihat ya, mulai gelap dan rintik-rintik air hujan mulai berturunan. Tapi kadang setelah gelap seperti ini, beberapa saat kemudian itu terkadang terang kembali. Sulit untuk ditebak perubahan cuaca yang terjadi. Nah, udaranya sejuk ke arah dingin. Sejuk ke arah dingin dan kabut turun ya, demikian pekat. Tidak terlihat pemandangan ke arah sana. Yang kalau kita lihat tadi dari sini masih terlihat ya banyak orang, masjid yang terlihat jauh. Sekarang sama sekali tidak terlihat. Nah, ini luar biasa fenomena alam yang sering terjadi di kawasan wisata alam Gunung Tangkuban Perahu ini. Nah, ini menjadi dinamika pemandangan yang sensasional. Padahal ini tengah hari tapi kabut demikian bergulung-gulung menyelimuti. Semakin gelap, semakin tidak terlihat, tapi semakin fenomenal dan spektakuler. Inilah sensasi dari Kawah Gunung Tangkuban Perahu yang memberikan kepada kita variasi-variasi perubahan cuaca yang kadang terang dan kadang gelap seperti ini. Akhirnya turun hujan juga. Saat ini hujan mulai turun, gerimisnya mulai banyak, rintik-rintiknya mulai tidak terhitung. Tapi seperti inilah ciri khas dari Gunung Tangkuban Perahu, bisa berubah sewaktu-waktu cuacanya. Nah, bisa jadi setelah hujan ini selesai dan kabut berlalu, ini cuaca bisa terang kembali. Tapi bisa juga berketerusan mendung seperti ini. Hujan sudah berhenti ya, hanya sesaat saja hujan terjadi dan itu pun tidak besar. Ini kabut masih menyelimuti Kawah Ratu Gunung Tangkuban Perahu. Sahabat Rihlah Journey, sayup-sayup saya mendengar suara azan. Sudah waktunya kita untuk menunaikan kewajiban kita, sholat zuhur. Sebagai bagian dari perjalanan yang dilakukan, tentunya aspek ibadah harus menjadi perhatian utama. Kita sholat zuhur sebagai tanda syukur kita mengingati Tuhan yang telah memberikan anugerah alam raya ini. Kita sudah melaksanakan sholat zuhur di masjid ini, di Masjid Jabal Nur, Bukit Cahaya yang berada di puncak Gunung Tangkuban Perahu. Ini view dari pelataran Masjid Jabal Nur. Ke bawah itu banyak rimbunan pepohonan, parkir motor. Nah, itu ada akses terus ke bawah ya. Ada tempat wisata juga kalau terus ke bawah.
kalau tidak salah ada apa ya, curug atau mata air panas, Kawah Domas kalau tidak salah di sana. Rihlah Journey yang berkunjung ke kawasan Gunung Tangkuban Perahu ini. Inilah fasilitas masjid yang disediakan oleh pengelola yang bisa kita manfaatkan untuk menunaikan kewajiban 5 waktu. Dari masjid bersebelahan dengan masjid ini ada pusat informasi TWA Gunung Tangkuban Perahu. Nah, bagi sahabat Rihlah Journey yang ingin mengetahui lebih banyak tentang Gunung Tangkuban Perahu ini bisa mendapatkan informasinya di pusat informasi yang sudah disediakan oleh pengelola Gunung Tangkuban Perahu ini. Dan ini adalah tempat untuk duduk-duduk ya, sambil menikmati suasana, sambil makan. Ini ke atasnya juga bisa diakses. Ini sekarang setelah sholat zuhur ya, mungkin sekitar jam setengah 1, jam 1. Pengunjung masih banyak, sebagian baru selesai menunaikan sholat zuhur di Masjid Jabal Nur ini. Ini view dari tempat makan atau tempat istirahat yang disediakan oleh pengelola. Sisi lain dari lereng Gunung Tangkuban Perahu. Paduan cahaya matahari dan kabut masih berpadu menjadi satu kesatuan panorama Gunung Tangkuban Perahu pada tengah hari ini. Begini kondisi tempat beristirahat, makan makanan, minuman, sambil melihat-lihat, menikmati suasana yang disuguhkan oleh objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Nyaman ya, kalaupun hujan bisa berteduh di sini. Demikian perjalanan dan review Gunung Tangkuban Perahu. Jazakumullah khair atas subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perjalanan dan review Gunung Tangkuban Perahu yang berada di Bandung Utara. Jazakumullah khair atas subscribe-nya, like, dan komen serta share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.